Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan akhirnya raja memanggil Nabi Yusuf alaihissalam untuk diberi kedudukan khusus, ya. Kemudian raja berkata, innakal yauma ladaina makinun amin. Sekarang engkau mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaanku dan engkau menjadi orang yang terpercaya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam ditawarkan kedudukan, dia tidak mencari kedudukan. Dia tidak meminta kedudukan, tidak minta jabatan, tapi ditawarkan jabatan. Maka dia memilih jabatan yang mungkin lebih bermanfaat bagi pengaturan negara. Maka dia mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi. Jadikanlah aku sebagai pengatur harta kerajaan, ya. Itu bendaharawan kerajaan. Nabi Yusuf minta, setelah ditawarkan jabatan baru dia minta, saya ahlinya di sini. Atau di situ Nabi Yusuf melihat yang paling bermanfaat adalah sebagai menteri keuangan, ya, yang ada di kerajaan Mesir. Inni hafizun alim. Aku akan menjaga dan aku berilmu tentang urusan kenegaraan berkaitan dengan keuangan. Allah berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatihi man nasha' wa la nudhi' ajral muhsinin. Kata Allah, demikianlah kami memberikan, ya, kekuasaan kepada Yusuf di atas muka bumi sehingga dia melakukan apa yang dia kehendaki, ya. Kami memberikan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Perhatikan di sini Allah mengatakan wala nudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Maka kita harus yakin dan husnudzon kalau seorang berbuat kebaikan, maka Allah akan beri ganjaran di dunia sebelum akhirat, ya. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan di antara bentuk suudzon kepada Allah yaitu menyangka bahwasanya ganjaran hanya Allah berikan di akhirat. Itu tidak benar. Allah memberikan ganjaran di dunia sebelum di akhirat dan Allah tidak akan menyia-nyiakan seluruh kebaikan. Bayangkan perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam sampai diangkat menjadi seorang menteri berapa tahun, bertahun-tahun. Mulai dari dijual sebagai budak, mulai kemudian bekerja di rumah Al-Aziz sang menteri, kemudian akhirnya jadi budak di situ, akhirnya dipenjara, setelah dipenjara ditambah lagi penjaranya bertahun-tahun, ya. Semuanya penderitaan-penderitaan tersebut, selama dalam penderitaan tersebut Nabi Yusuf selalu berbuat kebaikan. Dan itu semua tidak ada yang lalai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wala nudhi ajral muhsinin. Dalam kondisi apapun kita harus berbuat kebaikan. Dalam kondisi lapang kita berbuat baik, dalam kondisi sulit pun kita sedang dizalimi kita berbuat baik. Ya, lihat Nabi Yusuf alaihissalam dizalimi, namun dia menghadapi seluruh kezaliman tersebut dengan kebaikan dan kebaikan tersebut tidak ada yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wala nudhi'u ajral muhsin. Kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Semua tercatat. Maka jangan sampai kita terbetik dalam benak kita apa yang kita lakukan tidak dicatat oleh Allah. Itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah berikan balasan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu dia pun diangkat menjadi seorang menteri, ya. Subhanallah, inilah kisah yang menakjubkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya mengantarkan kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari. Ya, saya sering sampaikan bahwasanya jadinya Yusuf sebagai seorang menteri itu adalah hasil dari musibah plus musibah plus musibah plus musibah sama dengan kenikmatan. Dari musibah dimusuhi oleh kakak-kakaknya, musibah dilempar dalam sumur, musibah dijual jadi seorang budak, musibah bekerja dalam rumah Al-Aziz, musibah dituduh ingin berzina, musibah di penjara, ya. Musibah, 6 musibah, berapa musibah banyak. Musibah plus musibah plus musibah plus musibah plus musibah sama dengan kenikmatan. Allahu latif, latifun bi ibadihi. Allah mengantarkan kebaikan kepada hambanya tanpa disadari oleh sang hamba. Terkadang kenikmatan tersebut Allah berikan dengan melalui cara yang sang hamba tidak sukai. Siapa yang suka dilempar dalam sumur? Siapa yang suka dimusuhi oleh kakak-kakaknya? Siapa yang suka diperjualbelikan sebagai seorang budak? Orang merdeka dijual jadi budak. Siapa yang suka kemudian dituduh mau berzina? Bayangkan.
Yusuf diajak berzina malah dituduh ingin berzina. Ya, siapa yang suka dipenjara dengan kezaliman? Semua tidak disukai Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi semua dijalani oleh Nabi Yusuf alaihissalam semua itu dengan ihsan, dengan berbuat baik sampai akhirnya hasilnya adalah menjadi seorang menteri bendaharawan kota Mesir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ajrul akhiratu khairul lil ladzina amanu." Dan ganjaran di akhirat lebih baik lagi. Ini dalil yang saya katakan tadi. Bahwasanya di sini Allah mengatakan wala nudhi ajral muhsinin, setelah Allah menyebutkan ganjaran duniawi yaitu Yusuf, wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard, kami berikan kekuasaan kepada Nabi Yusuf, itu ganjaran duniawi. Kemudian Allah mengatakan kami tidak akan membiarkan menyia-nyiakan kebaikan orang berbuat baik. Setelah Allah mengatakan apa? Wala ajrul akhirati khair, dan ganjaran di akhirat lebih baik. Ini dalil bahwasanya seorang berbuat kebaikan akan diberi ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Dan kalau seorang diberi ganjaran di dunia bukan berarti di akhirat tidak dikasih, ya. Salah. Yusuf dikasih di dunia dan di akhirat lebih baik kata Allah. Wal ajrul akhirati khair. Dan ganjaran di akhirat lebih baik. Di dunia dapat ganjaran, di akhirat lebih baik. Lilladzina amanu wa kanu yattaqun, kepada orang yang beriman dan bertakwa, dengan syarat beriman dan bertakwa. Jadilah Nabi Yusuf alaihissalam bendaharawan Mesir. Ya. Mulailah dia mengatur masalah musim panen, kemudian musim kemarau. Ya. Oleh karenanya, sebagaimana yang disarankan Nabi Yusuf ketika musim panen selama 7 tahun, dikumpulkan panen yang begitu banyak, dimasukkan dalam lumbungnya, kemudian dibiarkan dalam tangkainya, dimakan cuma sedikit. Makan yang seharusnya satu orang dimakan mungkin berdua atau bertiga. Terus sampai akhirnya lumbung jadi banyak, ya. Lumbung gandum jadi banyak, ya. Kemudian akhirnya banyak terkumpulkan gandum di kota Mesir. Rupanya Nabi Yusuf alaihissalam beri ide kepada raja agar gandum tersebut dijual, ya, dijual kepada orang-orang yang membutuhkan karena berlebihan di kota Mesir, dengan harapan bahwasanya saudara-saudaranya yang ada di Palestina akan datang membeli. Ini semua rencana Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dia tahu bahwasanya bapaknya di Palestina, kakak-kakaknya, Binyamin adiknya, semuanya dalam kondisi kelaparan. Karena musim kemarau tersebut merata, 7 tahun tersebut merata. Sehingga bukan cuma mengenai Mesir, bahkan Palestina juga mengalami musim kemarau tersebut. Oleh karenanya ide Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengatur perbendaharaan kerajaan dan untuk menjualnya kepada siapa yang ingin beli adalah ide yang sangat baik. Akhirnya mulailah dibuka pengumuman, barang siapa yang ingin beli gandum silakan datang ke Mesir. Silakan datang ke Mesir. Dan akhirnya benar, datanglah saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Proses jual beli yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam agar semua bisa mendapatkan suketan gandum, maka setiap orang yang datang boleh membawa satu suketan. Satu suketan maksudnya onta diletakkan gandum satu suketan di atas onta. Satu orang cuma boleh bawa satu suketan. Jadi kalau yang datang 10 orang dapat 10 suketan, datang 11 orang dapat 11 suketan. Itu karung besar yang diletakkan di atas onta. Maka akhirnya benar yang diperkirakan oleh Yusuf alaihissalam, ternyata saudara-saudaranya kelaparan dan mereka ingin beli gandum. Kata Allah, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Datang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, lantas mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan Yusuf mengenal mereka. Wa hum lahu munkirun, mereka tidak ingat siapa depan mereka, mereka tidak tahu itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya sudah berubah, dulunya kecil, kemudian menjadi besar. Mereka tidak menduga ini saudara mereka. Kemudian Nabi Yusuf mungkin pakai baju kerajaan, mungkin Nabi Yusuf alaihissalam pakai mahkota, ya, dan yang lainnya. Sehingga mereka tidak sadar bahwasanya ini depan mereka adalah adik mereka Yusuf alaihissalam. Akhirnya disebutkan dalam Israiliyat, Nabi Yusuf bertanya-tanya sama mereka, kalian dari mana? Kami dari Palestina. Berapa bersaudara? Kami punya ayah namanya Yakub, kami punya 4 orang ibu, kami 12 bersaudara. Loh, mana yang 2? Kenapa cuma 10? Yang 1 hilang, itu Yusuf. Yang 1 ketinggalan di bapak. Ya. Akhirnya Yusuf berkata, qala tuni bi akhil lakum min abikum. Itu saudara kalian yang namanya Benyamin suruh bawa ke sini. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin? Tidak kalian lihat aku memenuhi timbangan ya dengan baik dan aku sebaik-baik dalam menjamu tamu, aku baik ya.
Suruh adikmu datang juga, Binyamin, agar dia dapat juga suketan. Kenapa kalian cuma 10? Kata Nabi Yusuf, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Kalau kalian tidak mendatangkan adikmu, lain kali aku tidak akan menjualkan gandum kepada kalian. Tidak mau jual gandum. Sekarang silakan kalian bawa gandum. Tapi kalau kalian mau beli gandum lagi, harus bawa adik kalian. Kalau tidak, aku tidak akan jual gandum. Ya, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Akhirnya saudara-saudaranya mengatakan, insyaallah kami akan merayu ayah kami dan kami benar-benar akan melakukannya. Karena mereka tahu, subhanallah, begitu Yusuf hilang, harapan mereka bahwasanya ayah mereka sayang kepada mereka, yang 10 orang ini ternyata kecintaan ayah mereka Yakub alaihissalam berpindah dari Yusuf ke Binyamin. Sehingga mereka tahu ayah mereka sulit untuk melepaskan Binyamin. Sehingga akhirnya mereka sudah tahu bahwasanya untuk mengambil Binyamin dari ayah mereka, dari Nabi Yakub alaihissalam adalah pekerjaan yang berat. Sehingga mereka mengatakan sanurawidu anhu aba. Kami akan berusaha merayu ayah kami. Wa inna la fa'ilun, kami sungguh-sungguh akan merayu ayah kami. Wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atum fi rihalihim la'allahum yarji'unaha ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Maka Nabi Yusuf sudah siapkan sukutan 10. Kemudian mereka kan sistem barter. Waktu mereka beli gandum, mereka bayar dengan sesuatu, mungkin dengan dinar, mungkin dengan dirham. Maka dinar dan dirham tersebut atau barteran tersebut dimasukkan kembali oleh Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam gandum-gandum tadi. Sehingga mereka bawa pulang 10 suketan gratisan. Tapi kakak-kakaknya enggak tahu. Kata Nabi Yusuf kepada budak-budaknya atau pembantu-bantunya, masukkan itu dinar dirham mereka. Semoga mereka kalau sudah pulang ke ayah mereka, mereka akan balik lagi ke sini. Karena Nabi Yusuf ingin ketemu dengan adiknya Binyamin. Dan benar, kata Allah, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minal kail. Tatkala mereka pulang kepada ayah mereka, mereka berkata, ya Rabb, ya ayah Anda, sungguhnya kami dilarang lagi untuk bisa membeli gandum lagi. Fa arsil ma'ana akhana naktal. Ya, kalau begitu biarkanlah adik kami, saudara kami Binyamin pergi bersama kami untuk membeli gandum. Kalau enggak kita enggak bisa beli lagi ya ayah Anda. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami akan menjaga Binyamin. Apa kata Yakub alaihissalam? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Bagaimana aku mau percaya kepada kalian untuk menjaga Binyamin? Ya, sebagaimana aku pernah mempercayakan kalian menjaga saudaranya Yusuf. Fallahu khairun hafizah. Nanti hilang lagi seperti Yusuf. Fallahu khairun hafizah, dan Allah sebaik-baik penjaga. Wa huwa rahmur rahim, dan dia adalah maha pengasih. Akhirnya ayahnya awalnya nolak, enggak mau. Binyamin enggak. Gimana nanti kalau hilang lagi gimana? Sekarang dia sudah sayang sama Binyamin, Yusuf sudah hilang, Binyamin hilang, bagaimana? Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Tatkala mereka mulai membuka sukutan mereka, ternyata mereka dapati barteran mereka itu dinar atau dirham mereka dikembalikan oleh Yusuf. Qalu ya abana ma nabghi. Mereka berkata, wahai ayahanda, apa lagi yang kita harapkan? Ini menteri baik banget. Ini menteri di Mesir baik banget. Bayangkan kita dikembalikan uang-uang kita, sementara suketan diberikan kepada kita. Apa yang kita ragukan, ini orang baik. Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Lihatlah, uang kita dikembalikan. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana. Kita ambil lagi, kita bisa kasih makan keluarga kita, dan kita jaga saudara kita Binyamin. Wa nasdadu kaila ba'ir, dan kita akan tambah 1 suketan lagi. Sekarang kita cuma 10. Kita beli lagi jadi 11 suketan karena Binyamin ikut. 1 orang boleh bawa 1 suketan. Dzalika kailu yasir. Dan itu mudah bagi orang baik di Mesir sana. Orangnya baik. Lihat uang kita dikembalikan. Cuma tambah 1 suketan, mudah bagi dia. Ayo ayahanda, lepaskanlah Binyamin. Subhanallah. Nabi Yakub alaihissalam, Nabi tapi tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu Yusuf di mana. Dia tidak tahu siapa orang baik ini. Dia masih khawatir. Makanya dia awalnya nolak alaihissalam kalau Binyamin diambil. Akhirnya dia berkata, setelah melihat kejadian ini, akhirnya luluh juga Nabi Yakub alaihissalam. Ini tanda-tanda kebaikan. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. La ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Maka dia berkata, aku tidak akan melepaskan Binyamin berjalan bersama kalian sampai kalian memberikan janji kepadaku. Demi Allah kalian tidak akan meninggalkan adik kalian Binyamin. Kalian harus bawa pulang kembali bertemu dengan aku. Kecuali kalian dikepung, itu lain cerita. Suatu yang mustahil dikepung, diserang, kemudian Binyamin diambil, lain cerita. Tapi hukum asalnya kalian tidak boleh membiarkan Binyamin. Harus bawa pulang lagi kembali bertemu denganku.
Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Akhirnya mereka pun berikan janji kepada ayah mereka, ya ayahanda kami berjanji, kami tidak akan meninggalkan Binyamin kecuali memang enggak bisa. Kecuali kami diserang, kami dibunuh. Artinya kami akan menjaga adik kami ya semampu kami sampai titik darah penghabisan. Ya, karena mereka malu dulu Yusuf sudah tidak berhasil mereka bawa pulang dan mereka tahu ayah mereka khawatir, ini sangat wajar. Akhirnya setelah ayahnya setuju maka ayahnya ingatkan. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Kata Nabi Yakub, wahai anak-anakku, kalau kalian masuk ke kota Mesir, masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Jadi kota-kota zaman dahulu pintu masuknya ada beberapa ya. Seperti kemarin waktu kita sempat jalan di kota Taif ya. Diperlihatkanlah bangunan kerajaan Taif yang lama. Di situ ada beberapa pintu, ada 3 atau 4 pintu. Kota Taif tertutup dengan pagar dan hanya bisa dimasuk dari 3 atau 4 pintu. Pintu ini, pintu Al-Hazm, pintu ini, pintu ini. Sama kota Mesir juga dahulu demikian. Dia memiliki beberapa pintu untuk masuk. Ya, maka Nabi Yakub alaihissalam menyarankan jangan masuk dari satu pintu. Tapi min abwabin mutafarriqah, agar kalian masuk dari pintu yang berbeda-beda. Kenapa? Ya, karena para ulama sepakat mengatakan bahwasanya Nabi Yakub khawatir mereka terkena ain. Kenapa? Mereka ini 11 orang. Anak laki-laki semuanya, bapaknya cuma satu. Ya, mungkin ada mirip-mirip, 11 orang. Menarik perhatian. 11 orang laki-laki semua. Ya, subhanallah, siapa yang tidak bangga punya anak 11 laki-laki? Semuanya. Ya. Kemudian jalan rame-rame. Kemudian baju mereka beda dengan baju orang setempat. Ya. Yang pertama khawatir mereka kena ain kalau mereka jalan rombongan bareng-bareng. Yang kedua khawatir mereka ya diganggu, mungkin ada yang ingin ganggu karena menarik perhatian, ada yang ganggu. Atau mereka dicurigai oleh intel-intel yang ada di kerajaan Mesir, akhirnya ditangkap dan tidak berhasil ketemu dengan orang baik tersebut, maksudnya Yusuf alaihissalam. Ini namanya usaha. Namanya usaha. Makanya ayahnya, dan ini bagaimana subhanallah, Yakub alaihissalam mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berusaha. Namanya keberhasilan harus dengan usaha. Ya, bukan hanya sekedar malas-malasan, bertumpu kepada doa tanpa berusaha. Makanya diajarkan, la tadkhulu min babi wahid wa dkhulu min abwabi mutafarriqah. Masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum minallahi syai'a. Namun aku tidak bisa mengatur sama sekali urusan Allah. Ya. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Segala keputusan adalah dari Allah. Kalian hanya berusahalah masuk dari pintu berbeda-beda, tetapi semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, oleh karenanya kalian hendaknya bertawakal kepada Allah. Ini ajaran yang indah dari Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. Kalau ingin melakukan suatu, gabungkanlah antara ikhtiar usaha dengan bertawakal kepada Allah. Ini tawakal yang benar. Ya, berusaha mengambil sebab, jangan masuk satu pintu tapi berbeda-beda pintunya sambil menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang benar. Akhirnya anak-anaknya menjalankan sesuai yang diperintahkan. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadha wa innahu la dhu ilmin lima 'allamna walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Intinya mereka sudah berusaha masuk dengan arahan ayahandanya, tapi akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ternyata akhirnya Binyamin tertahan. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Binyamin tertahan? Ya. Kita bacakan. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Tatkala mereka bertemu 11 orang ketemu dengan Nabi Yusuf, segera Nabi Yusuf kemudian memanggil Binyamin, mendekatkan Binyamin kepada dirinya. Kemudian Nabi Yusuf buka kartu. Inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wahai Binyamin, akulah saudaramu Yusuf. Janganlah kau sedih dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya. Seakan-akan Yusuf menyadari bahwasanya setelah dia pergi, Binyamin jadi bulan-bulanan kakak-kakaknya. Ya, Binyamin jadi bulan-bulan kakak-kakaknya. Dan perpisahan Yusuf dengan Binyamin sungguhnya gara-gara kakak-kakaknya. Ya, maka jangan kau bersedih dengan apa yang telah mereka lakukan. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam membuat rencana. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Tatkala disiapkanlah 11 suketan, karena 11 orang datang, dibuatlah 11 suketan. Siapin. Nabi Yusuf alaihissalam memasukkan siqayah. Siqayah itu semacam piala yang digunakan oleh raja untuk minum atau pejabat untuk minum, terbuat dari emas.
ya, atau terbuat dari perak atau yang semacamnya, kemudian dijadikan untuk sebagai kail, sebagai alat volume, ya intinya suatu piala, suatu benda yang digunakan untuk minum di zaman tersebut. Dia masukkan satu ke situ, fi rahli akhihi. Thumma adzana muadzdinun, ayyatuhal iru innakum lasariqun. Setelah itu ada yang mengumumkan di kota, "Oi, pencurian, ada pencurian. Kalian mencuri ya? Kalian mencuri ya?" Mereka sudah berjalan pulang nih, sudah bawa 11 suketan jalan pulang menuju, termasuk Binyamin, jalan pulang menuju ke Palestina. Maka saat itu ada pengumuman di kerajaan, ayyatuhal iru innakum lasariqun. Wahai kalian, ya, gerombolan atau kelompok atau orang-orang datang dari Palestina, sesungguhnya kalian telah mencuri. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafkhidun. Mereka langsung balik berhadapan dengan para pemberi pengumuman tersebut dan tidak ada rasa takut sama sekali karena saudara-saudara Yusuf merasa mereka tidak mencuri, maka mereka tidak kabur, mereka balik. Qalu madza tafkidun? Apa yang kalian cari? Kalian kehilangan apa? Qalu nafkhidu suwa'al maliki wa liman ja'a bi himlu ba'ir. Kami kehilangan piala milik raja. Raja Mesir minum pakai piala emas. Kami kehilangan yang padahal yang masukin Yusuf, ya. Kami kehilangan piala raja, ya. Bahkan ada pengumuman dari raja, waliman ja'a bi himlu ba'ir. Siapa yang bisa menemukan piala tersebut akan diberikan suketan gratisan. Wa ana bihi za'im, dan aku menjadi penjamin hal itu akan diberikan. Qalu, mereka berkata, saudara Nabi Yusuf merasa tidak bersalah sama sekali. Qalu tallahi, mereka bersumpah, tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Sungguh kalian tahu kami datang ke Mesir bukan untuk melakukan pencurian, kerusakan, ya tidak. Dan kami tidak pernah mencuri, wa ma kunna sarikin, dan kami bukan mencuri. Mereka berkata lagi, qalu fama jazaohu in kuntum katsibin. Apa balasannya kalau kalian berdusta? Qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu. Balasan menurut agama kami, ini agamanya Yahudi, Nabi Yakub alaihissalam ketika di zaman beliau, ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu. Barang siapa yang ketahuan mencuri, maka balasannya jadi budak. Budaknya orang yang dicuri. Ini berlaku di agamanya Yakub alaihissalam. Kadzalika najzi zalimin. Maka mereka berkata, demikianlah kami dalam agama kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Subhanallah, ini akhirnya fabada bi awiyati, maka Yusuf alaihissalam menyuruh anak buahnya untuk mengecek. Mulailah diperiksa suketan mereka satu-satu. Qabla bi akhihi, dari kakaknya, terus Binyamin yang terakhir. Periksa enggak ada, yang kedua periksa enggak ada, yang ketiga enggak ada piala, sampai ke 10 enggak ada. Begitu periksa suketannya Binyamin, thumma stakhrajaha min wa'i akhihi, kemudian dikeluarkanlah dari suketan saudaranya Binyamin, ketahuan. Kata Allah, kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami berbuat hilah, trik, strategi untuk Yusuf alaihissalam. Maka la ya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah, ya. Nabi Yusuf tidak mengambil adiknya dengan aturan agama sang raja, tetapi dengan aturan dari anak-anak Yakub, dari kakak-kakaknya. Narfa'u darajati man nasya, kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan setiap orang berilmu pasti di atas ada lagi yang berilmu, sampai yang paling berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kita sebentar di sini perhatikan, ya. Jadi begini, di dalam kerajaan Mesir aturannya barang siapa yang ketahuan mencuri, maka ditangkap, mungkin disuruh bayar 2 kali lipat atau berapa kali lipat, sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Aturannya demikian. Tetapi setelah itu dibebaskan, yang penting bayar denda, kemudian bebas. Padahal Nabi Yusuf tidak ingin membebaskan adiknya. Nabi Yusuf tidak ingin membebaskan adiknya. Dan Nabi Yusuf tidak ingin tangkap adiknya sesuai dengan aturan kerajaan Mesir. Maka Nabi Yusuf ingin tangkap adiknya dengan peraturan agama Yakub alaihissalam. Makanya mereka bertanya, anak buahnya bertanya, fama jazaa'u in kuntum kadzibin. Apa balasannya kalau kalian dusta ternyata kalian mencuri? Maka menurut aturan kami, barang siapa yang mencuri, jadikan budak. Budaknya siapa? Budak yang dicuri. Kadzalika najzi dzalimin. Demikianlah cara kami dalam agama kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Di sini para ulama membahas tentang perkataan Allah, ya, kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami membuat trik untuk Nabi Yusuf, ya. Ya, trik, kait itu apa ya? Trik, ya. Ya, apa, tipu daya
kepada mereka yang melakukan tipu daya. Ya, trik. Jadi begini, Nabi Yusuf alaihissalam agar bisa membiarkan adiknya tinggal bersama dia, jadi disusunlah suketan sampai 11, kemudian dimasukkan ke suketan adiknya piala emas tersebut. Setelah itu mereka disuruh pulang. Ketika mereka disuruh pulang, Nabi Yusuf diam-diam aja. Seakan-akan kejadian terjadi dengan normal ya, dengan natural. Setelah mereka pulang ternyata raja kehilangan piala. Kehilangan piala ya. Dan itu mungkin sudah kerjasama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian akhirnya dicarilah piala tersebut setelah mereka mulai berjalan pulang. Mulailah bikin pengumuman di negara, ada piala raja tercuri. Seakan-akan mereka tidak tertuduh langsung. Jadi bikin pengumuman rame. Jadi heboh, ada piala raja hilang. Akhirnya mereka bilang, itu ada tamu tadi baru datang dari sini, mungkin mereka yang curi. Akhirnya dikejar, didatangi. Kalian mencuri ya? Oh enggak. Semua seakan-akan suatu yang normal, bukan suatu yang direncanakan. Makanya Allah namakan kaid, yaitu trik. Kemudian setelah mereka tidak mengaku, akhirnya ditanya, mana? Silakan periksa. Lah kalau ketangkap gimana? Ya sudah, kalau ketangkap balasannya sesuai dengan agama kami, jadikan budak. Subhanallah. Jadi sehingga mereka tidak menuduh Yusuf zalim, dan mereka akhirnya melepaskan adik mereka mau tidak mau sesuai dengan ajaran agama mereka. Ini disebut oleh Allah dengan kidna li Yusuf, trik. Dan akhirnya Yusuf bisa mengambil adiknya tanpa mengikuti aturan kerajaan Mesir. Karena kalau aturan kerajaan Mesir cukup bayar berapa kali lipat kemudian dibebaskan. Ini enggak. Jadi budak. Akhirnya Allah mengatakan, kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami buat trik untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik illa yasha Allah narfa'u darajatin man nasha. Kata Allah, kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu darinya. Terus demikian, tidak ada orang yang paling ilmu top, pasti ada yang lebih berilmu, pasti yang lebih berilmu, dan demikianlah Allah menjadikan manusia. Di sini Allah mengangkat derajat bagi orang yang berilmu. Allah mengangkat derajat bagi orang yang berilmu, bagaimana lihainya Yusuf dalam menjebak adiknya ya dari kakak-kakaknya yang mereka telah berbuat kezaliman kepada Yusuf dan adiknya. Setelah ketangkap Binyamin, kakak-kakaknya komentar, qalu iyasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Oh, kalau Binyamin curi, nyolong, kakaknya dulu juga nyolong. Subhanallah. Jadi seakan-akan mereka ingin lepaskan diri. Kalau kami enggak, kami ini ibunya beda. Kami 10 orang ibunya beda. Kalau Binyamin nyolong, dulu kakaknya juga pernah nyolong si Yusuf. Subhanallah, yang mereka ngomongin depan Yusuf alaihissalam. Ya. Mereka nuduh Yusuf dulu mencuri, padahal Yusuf tidak pernah mencuri. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Yusuf pun marah, geram, namun dia bisa tahan dalam dirinya. Ini akhlak yang mulia. Tidak semua kemarahan kita harus ungkapkan. Tidak semua kemarahan kita harus tulis di status. Tidak semua kemarahan harus kita tulis di komentar. Ya ikhwan, hati-hati ya. Akhlak yang mulia bisa menahan kemarahan. Nabi Yusuf bisa marah mereka. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Yusuf sembunyikan dalam dirinya. Falam yubdiha lahum. Yusuf tidak menampakkan kepada mereka. Apa yang disembunyikan oleh Nabi Yusuf? Qala antum syarrum makana. Kalian benar-benar buruk kedudukan kalian. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah lebih tahu tentang tuduhan kalian. Tidak benar, Yusuf tidak pernah mencuri. Binyamin juga tidak pernah mencuri. Jadi mereka hanya ingin berlepas diri, ya mereka ingin bahwasanya kami tidak. Kalau itu dia memang karena ibunya beda dengan ibu kami, satu bapak atau ibunya beda. Akhirnya mereka sadar. Ini yang ternyata ditangkap oleh kerajaan adalah Binyamin. Yang bapaknya sudah wanti-wanti jangan sampai Binyamin tidak dibawa pulang. Mereka baru sadar. Akhirnya mereka mulai merayu Yusuf. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira. Mereka berkata, wahai sang penguasa, wahai pejabat. Ya, ini kita kalau ngomong sama orang, khitabnya, cara pembicaraan kita sesuai dengan kedudukan orang tersebut. Kalau dia memang bos, kita panggil wahai bos. Kalau dia direktur, ya direktur. Ya jangan kita merendahkan orang. Lihat Nabi SAW ketika tulis surat kepada Heraklius, Nabi mengatakan ila Herakal azimur Rum, kepada Heraklius pembesar kota, penguasa Romawi. Penguasa Romawi. Ini mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai sang pejabat, wahai orang yang mulia. Innalahu aban syaikhun kabira. Sungguhnya Binyamin ini bapaknya sudah tua. Subhanallah. Yusuf diajak ngomong tentang bapaknya sendiri.
Yusuf sedih tapi dia tahan. Innalahu aban syaikhan kabira. Wahai sang penguasa, sungguhnya Binyamin ini bapaknya sudah tua. Fakhudh ahadana makanahu. Sudahlah, ambillah salah satu dari kami. Kami yang jadi budak, jangan dia. Inna naraka minal muhsinin. Mereka merayu. Kami menurut kami engkau orang yang baik, wahai pejabat. Sudahlah, biar adik kami salah, ambil salah satu seorang dari kami, ganti. Jangan jadikan dia budak, kami yang jadi budak. Kasihan bapak kami. Ya, kasihan bapaknya. Kata Nabi Yusuf, qala ma'adzallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indahu inna idzal ladzalimun. A'udzubillah, kami akan mengambil orang yang tidak kami dapati barang kami di situ. Kalau kami menangkap orang yang tidak mencuri, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Tatkala mereka sudah putus asa dari Nabi Yusuf alaihissalam, mereka pun bisik-bisik 10 orang. Qala kabiruhum. Berkata yang paling tua di antara mereka, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Tidakkah kalian ingat ayah kalian telah mengambil janji dari kalian? Wa min qablu ma farratum fi Yusuf, dan sebelumnya kita sudah menyusahkan ayah kita dengan memisahkannya dari Yusuf. Gimana? Apa yang kita lakukan? Kita sudah janji Binyamin harus kembali. Sampai titik darah penghabisan Binyamin harus kembali, sekarang enggak bisa. Terus kita sudah salah sebelumnya tentang Yusuf alaihissalam. Falan abrahal arda, maka yang paling tua berkata, aku tidak akan meninggalkan kota Mesir. Hatta ya'dhana li abi, lapor dulu ke bapak, kalau bapak suruh saya pulang, saya pulang. Au yahkumallahu li, atau kalau Allah takdirkan saya pulang, saya pulang. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Sebenarnya pasrah sudah. Apa lagi? Saya enggak mau pulang. Malu ketemu ayah. Apa yang mau saya katakan? Malu ketemu ayah. Sudah saya di sini nunggu kabar tentang Binyamin. Kalian pulang laporan kepada ayah. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Pulanglah kalian kepada ayahanda kalian dan katakanlah kepada ayah, wahai ayah, sungguhnya anakmu Binyamin telah mencuri. Wa ma syahidina illa bima alimna. Apa yang kami lihat itu yang kami sampaikan. Kenyataan Binyamin mencuri. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kami tidak tahu hal gaib, kami tidak tahu dia bakalan mencuri. Kalau kami tahu dia bakalan mencuri, kami tidak akan bawa ke Mesir. Sampaikan kepada bapak, sampaikan kepada ayah. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Kalau tidak percaya, ayah tidak percaya, suruh tanya kepada kota Mesir. Sudah ramai ini kejadian, ramai piala raja hilang dan ketahuan yang mencuri adalah Binyamin. Tanyakan kepada penduduk kota Mesir. Wal ira allati aqbalna fiha. Kalau tidak percaya ayah, tanyakan kepada para pedagang yang datang di kota Mesir. Benar Binyamin mencuri. Kejadian heboh. Wa inna la shadiqun, dan kali ini kita benar-benar jujur, enggak bohong, ini benar jujur Binyamin mencuri. Akhirnya mereka laporkan kepada, mereka pulang dengan sedih, mereka laporkan kepada ayah mereka, Binyamin tertahan, kakak tidak pulang. Akhirnya Nabi Yakub berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tetapi jiwa kalian telah menghiasi keburukan yang kalian lakukan. Fasabrun jamil. Aku hanya bisa bersabar dengan kesabaran yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Perhatikan di sini. Nabi Yakub alaihissalam dalam kondisi genting seperti ini, 3 anaknya semua enggak ada. Yusuf sudah enggak pulang dari sudah lama, puluhan tahun. Binyamin tertahan, kemudian kakak paling besar juga, anak yang paling tua juga di sana. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam dalam kondisi genting seperti itu, dia semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkata, asallah an ya'tiyani bihim jami'an. Insyaallah Allah akan datangkan mereka kembali kepadaku seluruhnya. Lihat husnudzon luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang husnudzon ini justru muncul tatkala di puncak-puncak kegentingan. Yang biasanya orang di puncak kegentingan meninggalkan Allah, melupakan Allah. Nabi Yakub alaihissalam tidak. Sebelumnya dia tidak mengucapkan demikian, dia tidak mengatakan ya Allah kembalikan Binyamin. Begitu Binyamin tertahan, Yusuf hilang, kakak tertua tertahan, baru dia mengatakan asallah an ya'tiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijak. Subhanallah. Apapun yang terjadi, Allah Maha bijak. Musibah apapun, Allah Maha bijak. Perkataan seorang mukmin. Jangan pernah suudzon kepada Rabbul Alamin. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Yakinlah Allah Maha bijak apapun yang terjadi. Allah Al-Alim, Maha mengetahui apa yang dia lakukan. Al-Hakim, Maha bijak dengan apa yang dia putuskan. Wa tawalla anhum, maka dia pun berpaling dari anak-anaknya yang 9 tersebut. Wa qala ya asafa ala Yusuf, maka dia mengatakan aduhai duka citaku terhadap kepergian Yusuf. Ingat lagi Yusuf alaihissalam. Wa biyaddat aynah, langsung buta tatkala itu.
Saking sedihnya menahan kesedihan sampai matanya buta, jadi putih akhirnya buta. Minal huzni, karena kesedihan. Fahuwa kadhim, dan dia menahan amarah. Kenapa kata para ulama dia menahan amarah? Dia marah betul sama anak-anaknya ini. Sudah pisahkan dia daripada Yusuf alaihissalam. Sekarang pisahkan dari Binyamin, anak-anak durhaka. Tapi dia tahan karena dia sudah berjanji sabrun jamil, kesabaran yang tidak disertai dengan cercaan. Kesabaran dengan tidak mengeluh kepada manusia. Fahuwa kadhim, dia tahan amarah tersebut, dia pendam, dia tidak ingin melampiaskan kepada anak-anaknya. Setelah itu anak-anaknya masih bikin perkara lagi. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Mereka jengkel lagi waktu Yakub menyebut Yusuf karena mereka dendam sama Yusuf sejak dulu. Ini dalam kondisi genting, Yakub menyebut lagi Yusuf. Sudah lama enggak nyebut-nyebut Yusuf, tiba-tiba nyebut Yusuf lagi. Akhirnya anak-anaknya komentar lagi. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Demi Allah wahai ayahanda, kau sebut-sebut Yusuf terus sampai kau sekarang sakit parah dan kau akan mati wahai ayahanda gara-gara nyebut Yusuf terus. Bikin jengkel, tapi dia tahan kejengkelannya. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan bathi dan kegelisahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya al-huzn dengan al-bath. Saya sudah pernah sampaikan khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan al-huzn kesedihan, al-bath yaitu kekhawatiran. Dan ini terkumpul pada Yakub alaihissalam tentang Yusuf. Sejak awal Yusuf terpisah darinya, dia bersedih dengan terpisahnya Yusuf darinya. Dan selalu kekhawatiran, apa sih yang terjadi anakku bagaimana. Dia tahu Yusuf tidak mati. Dia tahu Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya. Sementara kegelisahan terus ya hinggap di hatinya. Apa yang terjadi dengan anakku Yusuf? Itu dia yang pikir terus. Maka itulah hazan, sedih, al-bath, kekhawatiran. Kekhawatiran dengan yang dia cintai. Pendapat kedua mengatakan al-hazan wal-bath. Al-hazan itu kesedihan secara umum, al-bath puncak kesedihan. Kenapa dikatakan al-bath? Al-bath itu bahasa Indonesia artinya, bahasa Arab artinya al-bath itu menyiarkan. Makanya kalau kita lihat televisi ada siaran langsung terus al-bath al-mubashir, itu live. Apa artinya? Maksudnya orang sudah tidak kuat menahan kesedihan tersebut dan dia harus melampiaskannya, dia harus curhat. Al-bath itu kesedihan yang tidak mau harus dicurhatkan. Artinya puncak kesedihan. Maka dia berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegelisahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengeluh kepada mereka. Mereka caci maki mereka, "Nah, ayahanda kamu ingat Yusuf terus. Lihat tuh buta tuh begini. Kau mau mati gara-gara dengar ingat Yusuf terus." Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dia tidak ngomel sama anaknya. Dia tidak marah-marah sama anaknya, tidak menangis di hadapan mereka, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Jadi ingat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela kita mengeluhkan Allah kepada orang lain. Gimana caranya kita datang ke orang, aduh saya kondisi begini, seakan-akan kita bilang Allah mentakdir saya buruk sehingga kita mengeluh kepada orang lain tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sama, kita mengeluh kepada Allah juga, ya Allah kenapa saya begini, itu enggak boleh. Tapi kalau kita menyebutkan kehinaan diri kita, ketidakmampuan kita kepada Allah, itu namanya doa, enggak apa-apa. Kita bertawasul dengan hal tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi berkata, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, ya kalau kau biarkan kami meninggal dalam perang Badar, kau tidak akan disembah. Ya, anjis wa'dak, ya Allah, ya kabulkanlah janjimu. Seperti Nabi Muhammad SAW waktu diusir dari kota Taif, dia mengatakan, ya Allah aku lemah, ya asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati, aku tidak mampu, kelemahanku, dan dari masalah. Bukan mengeluhkan, ya Allah kenapa engkau takdirkan aku begitu, enggak boleh, haram. Tapi kalau mengeluhkan diri, syakwa artinya menyebutkan kesusahan diri di hadapan Allah, itu Allah suka. Karena kita mengakui kehinaan kita, ketidakmampuan kita di hadapan Allah, dan dilakukan oleh para anbiya. Ya, seperti perkataan Ayub, ya, wa ayyuba idz nada rabbahu anni masaniya dzurr wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbku, aku ditimpa dengan penderitaan. Bukan dia mengatakan, ya Allah kenapa kau menderitakan aku, tidak. Ya, jadi syakwa hanya kepada Allah. Dan itu boleh kita menyebutkan kesulitan yang kita hadapi, ya, kerendahan yang kita hadapi, kita mengatakan ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Sudahlah. Nabi Yakub tidak mau debat sama anak-anaknya. Ya sudah, mau diapain anak-anaknya mencela dia.
Anak-anaknya cemburu kepada Yusuf. Dia cuma bilang, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ilmu kalian tidak sampai dengan ilmuku. Tidak mau debat dengan anak-anaknya. Kemudian Nabi Yakub berkata, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Wahai putra-putraku yang 9 orang, pergilah kalian dan carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya Binyamin. Adapun yang kakak besar enggak perlu dicari karena sudah tahu dia sengaja tinggal di sana. Yang dikhawatirkan Yusuf kemana? Binyamin bagaimana nasibnya? Itu yang dipikirkan. Fatahassasu, carilah kabar. Tahassus kata sebagian orang untuk mencari kabar dengan mencari berita-berita, dengan mendengar-dengar, ya. Tajassus dengan melihat sana, melihat sini. Ini ada beberapa pendapat, tapi intinya carilah kabar tentang Yusuf. Ceklah, cross-ceklah tentang kabar Yusuf dan Binyamin. Wala tay'asu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi genting Nabi Yakub melarang anak-anaknya untuk putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yay'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya. Menakjubkan, ya inilah wasiat dari Nabi Yakub alaihissalam menggabungkan antara usaha dengan bertawakal kepada Allah, tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun di puncak kegentingan. Seorang mukmin senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, itu yang terbaik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau ditimpa dengan kemudaratan dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan terbaik baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa seperti ini kecuali orang beriman. Kecuali orang beriman. Orang non muslim tidak demikian. Orang beriman ditimpa dengan kemudaratan, bersabar, dan itu baik baginya. Mendapatkan kenikmatan, bersyukur, itu lebih baik baginya. Maka Nabi Yakub alaihissalam menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan Binyamin, ya, dan mereka tidak boleh putus asa. Ini dalil bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam, saya ulang-ulang, tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu ternyata Yusuf alaihissalam sudah menjadi seorang pejabat besar yang disegani di kota Mesir, ya, diberi kedudukan yang tinggi oleh Raja Mesir, dan dialah yang telah menjual barang gandum kepada anak-anaknya. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi azan, kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Insyaallah masih ada satu pertemuan lagi tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga Allah mempertemukan kita di kesempatan tersebut, ya, dengan keimanan dan ketakwaan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.